Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rahmatnya masuk Islam ke Nusantara. Islam itu pertama kali di wilayah Nusantara berlangsung demikian lama. Berbagai pendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi, namun ada juga yang berpendapat bahwa Islam itu masuk pada abad ke-13 yang datang dari Arab, dan ada juga yang berpendapatan bahwa Islam masuk pada sekitaran abad ke-9 Masehi atau 11 Masehi. Dan berdasarkan pada beberapa buku, ada keterangan dari sumber reformasi sejarah bahwa Islam mulai berkembang di Nusantara di sekitaran abad ke-13 Masehi. Hal tersebut tak lepas dari peran para tokoh serta ulama yang berperan besar dalam masuknya Islam ke dalam Nusantara itu, yaitu ada salah satu tokoh yang bernama Wali Songo. Wali Songo itu adalah tokoh peran yang memberikan ajaran-ajaran melewati dakwah-dakwahnya, melewati perdagangan yang membawa Islam ke Nusantara. Sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam masuk ke dalam Nusantara yang dibawakan para pedagang muslim. Namun, untuk berapa pastinya, para ahli masih terdapat suatu pada perbedaan pendapatan dari sejarawan. Namun, setidaknya ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada teori Gujarot. Teori Gujarot ini dipelopori oleh ahli sejarah Syekh Horgenje. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarot pada abad ke-13 Masehi. Jadi menurut teorinya itu katanya masuk ke dalam Islam itu oleh pedagang Gujarot pada abad ke-19 Masehi. Terus ada juga teori yang kedua. Teori yang kedua itu adalah teori Persia. P.A. Hussein Hidayat mempelopori teori ini, menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia. Pedagang Persia itu Iran contohnya. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan di Persia. Jadi teori yang kedua itu teori Persia yang mengatakan bahwa perdagangan itu masuk melewati perdagangan orang Persia, contohnya itu Iran, yang membawakan Islam ke Indonesia. Ada 3 teori yang terakhir. Yang ketiga ada teori Makkah. Teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa oleh pedagang Mekah. Teori ini juga berdasarkan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan muslim di pantai barat atau di Sumatera. Jadi teori Makkah itu katanya menjelaskan kalau di abad ke-7 itu sudah ada perdagangan muslim di sekitaran pantai barat. Jadi sekitar pantai barat itu contohnya di Sumatera. Sumatera kan di barat ya. Jadi ada 3 teori yang menjelaskan atau perbedaan Islam, masuknya Islam. Jadi sejarawan itu mereka itu masih banyak yang pendapatan mereka itu berbeda-beda gitu, bahwa Islam itu masuk seperti contohnya tadi ada teori Gujarot, Persia, dan juga teori Makkah. Nah itu tuh sebenarnya pendapatan daripada sejarawan. Selanjutnya ada strategi dalam masuknya Islam ke Nusantara, itu ada perdagangan nomor 1. Pada abad ke-7 bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan juga bangsa Arab. Dan mereka diambil dari berbagai kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensinya logis menimbulkan jalinan hubungan perdagangan antara masyarakat Indonesia dan juga para pedagang Islam yang berdagang sebagai seorang muslim. Juga pedagang itu juga mempunyai kewajiban untuk berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyepakati dan mengajarkan agama Islam dan kebudayaan Islam kepada orang-orang Indonesia.
Jadi si pedagang itu tuh berasal dari Islam dan menjalin hubungan dengan bangsa Indonesia dan memberikan dakwah-dakwah Islam kepada bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia itu tertarik gitu untuk apa sih Islam itu gitu kan. Jadi Islam itu ya salah satunya dengan perdagangan. Yang kedua itu ada perkawinan. Perkawinan itu di antara pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia hingga dia menetapkan diri di kota yang ada di Indonesia. Terdapat kampung pekerjaan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang gujarat. Koja artinya pedagang gujarat. Sebagai dari para pedagang, ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah, makanya banyak keluarga raja atau bangsawan yang masuk ke Islam. Kemudian diikuti rakyatnya, demikian Islam cepat berkembang. Jadi pernikahan itu termasuk ke dalam masuknya Islam ke dalam Nusantara. Salah satu cara untuk masuknya Islam ke dalam Nusantara itu ya karena pernikahan. Kan dalam Islam itu kalau misalkan ada seorang walinya itu Islam, maka dari salah satu dari mereka pun harus ada yang masuk ke salah satu agama dari laki-lakinya atau perempuannya gitu kan. Ada kedua itu ada pendidikan. Berbagai masalah Islam cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau membling yang menyebabkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Seperti pada umumnya sekarang kan banyak gitu ya pondok-pondok pesantren. Nah itu juga menjadi salah satu cara untuk masuk Islam ke dalam Nusantara dengan adanya pesantren dapat mendidik gitu kan, mendidik anak-anak atau mendidik orang-orang untuk mengetahui Islam itu lebih dalam dan mengetahui agama Islam itu apa. Yang keempat juga ada politik. Kenapa politik masuk ke dalam salah satu cara masuk Islam ke dalam Nusantara itu karena seorang raja mempunyai kekuasaan dan penguasaan yang besar dalam memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Dulu itu kan zaman kerajaan-kerajaan seperti itu ya. Karena jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dikarenakan raja menurut itu kan orang-orang pada patuh dengan namanya pemimpin. Sebelum adanya presiden itu kan masih zaman raja-raja seperti itu kan. Nah, jadi si pengikutnya itu mengikuti pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya aja masuk Islam, jadi dia juga masuk Islam. Nah, jadi peranan masuk Islam ke Nusantara itu melalui 3 teori. Pertama, teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah. Dan Islam juga masuk ke dalam Nusantara itu ada dari faktor pendidikan, perdagangan, pernikahan, dan juga politik. Nah, jadi cukup sekian dari saya yang bisa sampaikan kepada kalian tentang materi rahmatnya masuk Islam ke dalam Nusantara. Mungkin banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.